Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di dalam buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Rawdatul Talibin. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makna tauhid dan musyabah di bagian ketiga tentang perbedaan antara ilmu dan makrifat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat adalah kedekatan itu sendiri, atau adanya sesuatu yang menyentuh hati dan meninggalkan pengaruh padanya, lalu berpengaruh kepada anggota-anggota tubuh yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, ilmu itu layaknya melihat api, dan makrifat laksana menggunakan api guna menghangatkan tubuh. Secara bahasa, makrifat berarti ilmu yang tidak mengandung keraguan. Sedangkan menurut istilahnya adalah sebuah ilmu yang tidak mengandung keraguan karena yang diketahui adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Apabila kita ditanya, kata Imam An-Nawawi melanjutkan penjelasannya, apakah makrifat zat dan sifat itu? Maka jawabannya, makrifat zat, jika seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, esa, sendiri, zat, sesuatu yang agung, berdiri sendiri, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sedangkan makrifat sifat-sifat, yaitu bila engkau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, dan sifat-sifat lainnya yang bisa para pemirsa cek di dalam Asmaul Husna. Apabila ditanyakan apakah rahasia makrifat itu, jawabannya, rahasia dan ruh makrifat adalah tauhid. Caranya engkau mensucikan hidup, engkau mensucikan hidup, ilmu, kudrat, iradat, pendengar, penglihatan, dan kalamnya di keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanyakan apakah tanda makrifat itu, jawabannya menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Rawdatul Talibin mengatakan bahwa hidupnya hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia telah mewahyukan kepada Daud alaihissalatu wassalam
tahukah engkau apakah makrifat kepadaku itu? Nabi Daud menjawab, tidak. Maka Allah menjelaskan, hidupnya hati dalam menyaksikan aku. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Daud ditanyakan tentang, tahukah engkau apakah makrifat itu? Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam menjawab, saya tidak tahu. Maka Allah menjelaskannya dengan mengatakan, hidupnya hati dalam menyaksikanku. Apabila ditanyakan, lantas pada makom ru'yah, ya, pada makom apakah bisa terjadi makrifat hakiki itu? Maka jawabannya adalah pada makom ru'yah dan musyahadah. Dengan apa? Dengan sirri hati. Ia tiada lain menyaksikan makrifat, pengenalan, karena makrifat hakiki itu berada pada kedalaman kehendak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan beberapa hijab dan menunjukkan kepada mereka cahaya zat dan sifat-sifatnya dari balik hijab tersebut, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak melenyapkan seluruh hijab supaya orang-orang yang menyaksikannya itu tidak terbakar dengan ungkapan ahwal. Seorang sufi pernah bersyair yang maknanya, oh, andai aku tanpa hijab, tentulah aku melelahkan seluruh makhluk. Tapi hijab itu lembut maknanya. Dengan hijab ini hidup hati para pencinta. Ada yang mengatakan matahari hati seseorang, makrifat itu lebih terang dan lebih cerah daripada matahari siang. Karena matahari siang itu terkadang mengalami gerhana. Matahari siang tenggelam pada petang hari, sementara matahari tidak pernah tenggelam. Berkait dengan itu, mereka menulis sebuah syair yang maknanya, sungguh matahari siang tenggelam pada malam hari, tapi matahari hati tak pernah tenggelam. Siapa mencintai kekasih, ia terbang kepadanya karena rindu bertemu kekasihnya. Itulah syair kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sudah masuk kepada ranah kemakrifatan yang terdalam. Zunnun pernah berkata, kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Rawdatul Talibin tersebut, hakikat makrifat itu yaitu melihat Allah dalam asrar. Dikarenakan datangnya cahaya-cahaya yang halus, karena itu mereka melantunkan juga syair yang luar biasa. Maknanya, para ahli makrifat memiliki hati yang bisa mengetahui cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sirri dalam hijab, tuli dari makhluk dan buta dari pandangan mereka, bisu mengucapkan pengakuan dusta. Sebagian orang bertanya, kapankah hamba mengetahui dirinya telah mencapai makrifat? Ia menjawab, jika di dalam hatinya sudah tidak ada lagi ruang untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama sufi berkata, hakikat makrifat adalah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, tanpa gambaran, tanpa kekaburan. Hal ini sebagaimana ketika Ali karramallahu wajhah ditanya, wahai Amirul Mukminin,
apakah engkau menyembah zat yang engkau lihat atau tak kau lihat? Ali menjawab dengan tenang, tidak. Namun aku menyembah zat yang aku lihat, tapi tidak dengan penglihatan mata, melainkan penglihatan hati. Demikian pula saat Ja'far bin Shadiq ditanya, apakah engkau telah melihat Allah? Ia menjawab, aku tidaklah menyembah Tuhan yang tak kulihat. Kemudian ia ditanya kembali, bagaimana kau bisa melihatnya sementara dia adalah zat yang tidak bisa ditangkap mata? Ia berkata, penglihatan mata tak bisa melihatnya, tapi hati melihatnya dengan kesungguhan iman. Dia tidak bisa diketahui dengan indera dan tak bisa diukur oleh manusia. Seorang bijak bestari ditanya tentang hakikat makrifat. Ia pun menjawab, pengosongan sirri dari segala kehendak, meninggalkan kebiasaan, ketenangan hati di sisi Allah tanpa ikatan, dan tidak berpaling dari Allah kepada selainnya. Tidak mungkin mengetahui hakikat zat Allah maupun hakikat sifat-sifatnya, dan tidak ada yang mengetahui siapa dia kecuali dia sendiri, dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan dari bab kelima tentang makna tauhid dan mukasyafah di bagian ketiga dari bab kelima ini. Wallahu alam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.